Sudahi mutu rendah legislasi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk regulasi yang berada di tingkat atas. Ia berada di urutan ketiga di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu apa jadinya bila aturan di level tinggi tersebut ternyata tidak dihasilkan melalui proses berkualitas? Pertanyaan itu menyeruak di antara keprihatinan kita setelah membaca data yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi MK terkait dengan pengujian Undang-Undang PUU. MK belum lama ini merilis data bahwa telah mengeluarkan 196 putusan PUU selama periode Januari-September 2025. Dari jumlah tersebut, ini yang membuat kita prihatin. 26 PUU diantaranya dikabulkan. Artinya, banyak produk undang-undang di negara ini yang isinya, baik keseluruhan maupun sebagian, bertentangan dengan konstitusi. Soal banyaknya permohonan PUU memang tidak jadi soal dan tidak perlu dipersoalkan. Pengajuan PUU adalah hak konstitusi setiap warga negara. Jumlah PUU jangan mencerminkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Itu hal penting untuk meningkatkan kualitas undang-undang. Persoalan yang harus dicermati adalah pada jumlah pemohonan PUU yang dikabulkan. Meski hanya sekitar 13% dari total permohonan, angka itu mencerminkan masih rendahnya kualitas legislasi DPR bersama pemerintah dalam memproduksi undang-undang. Tak berjarak waktu lama dari rilis data putusan PUU oleh MK itu, contoh terbaru undang-undang yang dinilai MK gagal memahami konstitusi langsung disodorkan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang Tapera. Pada pembacaan putusan, Senin 29 September, MK resmi membatalkan UU Tapera dan memberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perubahannya. Salah satu kesalahan dari banyak kesalahan fatal UU Tapera yang disoroti MK ialah Pasal 7 Ayat 1 yang menggeser makna konsep tabungan dari yang sejatinya bersifat sukarela menjadi paksaan. Dalam pasal yang disebut jantungnya UU Tapera itu tercantum setiap pekerja dan pekerja mandiri dengan gaji minimal setara upah minimum serta berusia minimal 20 tahun wajib menjadi peserta. Konsep tabungan wajib dinilai berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dengan melimpahkan pemenuhan kebutuhan rumah itu ke rakyat, sementara negara sekadar menjadi penghimpun dana, amanat konstitusi itu seakan telah diakali. Itulah mengapa kita patut memberikan apresiasi tinggi pada MK yang menyelamatkan bangsa ini dari undang-undang yang inkonstitusional. Dalam PUU lainnya yang dikabulkan MK, banyak pula contoh undang-undang yang inkonstitusional pada beberapa pasalnya. Contohnya, Undang-Undang ITE yang 2 pasalnya berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, padahal kita tahu kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang berkualitas rendah itu tidak saja mencederai kualitas demokrasi, tapi juga pemborosan besar bagi negara, baik waktu, uang, dan tenaga. Karena itu, proses yang terjadi di MK sesungguhnya memberi peringatan bahwa harus ada perbaikan mutlak dalam proses legislasi, khususnya dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dalam 3 tahapan krusial itu, DPR dan pemerintah wajib meningkatkan partisipasi bermakna dari publik, dari semua kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, tahap pengesahan dan perundangan juga harus dijalankan dengan transparan, untuk menjamin tidak adanya sabotase ataupun pasal-pasal titipan yang menyelusup di akhir. Tanpa evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas proses legislasi ini, rakyat akan terus disodori undang-undang bermutu rendah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.